Sementara kematian badan yang adalah satu kenyataan buat kita, dia akan datang buat kita masing-masing pada waktunya. Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Selasa 2 November 2021, di hari peringatan arwah semua orang beriman, All Souls Day. Saudara dan saudariku, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih, di hari peringatan arwah semua orang beriman, kita diajak gereja merenungkan 3 bacaan. Bacaan pertama kita akan dengar dari kitab kedua Makabe, bab 12 ayat 43 sampai 46. Bacaan kedua kita dengar dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 20 sampai 24, dilanjutkan ayat 25 sampai 28. Dan bacaan Injil kita akan dengar dari bacaan Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya ajak kita untuk merenungkan tema kehidupan kekal itu milik orang yang percaya dan orang yang berharap. Saudara dan saudariku seiman, apakah yang kita harapkan di kehidupan sekarang ini yang menjadi harapan kita ketika kita bersiarah dalam perjalanan siara iman kita di dunia ini? Terus pertanyaan berikut, bagaimana dengan harapan kita di kehidupan setelah kematian? Saudara dan saudariku, Tuhan menaruh dalam hati setiap orang yang hidup keinginan untuk hidup dan kebahagiaan kekal. Keinginan untuk hidup dan kebahagiaan kekal. Sementara kematian badan yang adalah satu kenyataan buat kita, dia akan datang buat kita masing-masing pada waktunya. Tuhan memberi kita sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh kematian, yaitu kehidupan ilahinya sendiri. Kematian badan akan datang, tapi kehidupan kekal yang sudah Tuhan berikan tidak akan bisa disentuh oleh kematian badan tersebut. Dan itu harus kita sadari penuh. Itu adalah pengharapan kita sebagai orang beriman. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, contoh besar dalam iman dan harapan akan janji kehidupan kekal bersama Tuhan, kita bisa lihat dalam kesaksian Ayub dalam perjanjian lama. Tuhan mengizinkan Ayub untuk diuji melalui percobaan besar, melalui penderitaan dan kehilangan semua yang dimilikinya. Di tengah penderitaannya, kita tahu Ayub tidak goyah. Dia tetap teguh dalam iman, dalam kepercayaannya pada Tuhan. Dalam kitab Ayub bab 19 ayat 25 sampai 27, Ayub berseru di sana, "Karena aku tahu bahwa penebusku hidup dan bahwa pada akhirnya dia akan bangkit di atas debu. Dan setelah kulit tubuhku hancur, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah yang aku sendiri akan lihat di sisiku, dan mataku akan menyaksikannya dan bukan orang lain."
Saudara dan saudariku terkasih, melalui ujian dan pemurnian, Tuhan menguatkan Ayub dalam iman dan memberi upah yang berlimpah atas kepercayaan dan harapannya pada janji-janji Tuhan. Demikian pun kita lihat dalam hidup Raja Daud. Dia juga mengungkapkan harapannya yang tak tergoyahkan akan janji kehidupan bersama Allah. Dua contoh besar dalam perjalanan iman kita pada Tuhan bisa kita contohi. Raja Daud dalam Mazmur 16 bab 16 ayat 9 sampai 11, dia katakan di sana, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian Raja Daud berdoa. Satu ungkapan akan iman, akan harapan, akan kehidupan kekal, kehidupan bersama Tuhan yang Tuhan sendiri janjikan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus membuat janji yang luar biasa kepada murid-muridnya dan klaim yang hanya dibuat dan dipenuhi oleh Allah. Dalam Yohanes bab 6 ayat 40 dikatakan, barang siapa melihat dan percaya kepada Anak Allah, dia akan memiliki hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan Yesus? Saudara dan saudariku, Tuhan menyatakan kehadirannya kepada kita dalam firman-Nya, dalam ekaristi, dalam pemecahan roti, dan dalam gerejanya, dalam diri kita sendiri yang adalah tubuh Kristus. Tuhan menyatakan dirinya dalam banyak cara yang tak terhitung jumlahnya kepada mereka yang mencari Dia dengan iman, pada mereka yang mencari Dia dengan pengharapan. Ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang adalah firman Tuhan itu, Dia berbicara kepada kita, mengungkapkan kepada kita pikiran dan hati Bapa. Ketika kita mendekati meja Tuhan, Yesus menawarkan dirinya sebagai makanan rohani, makanan spiritual. Dia menjanjikan persekutuan yang tak terputus dan kebebasan dari rasa takut ditinggalkan, kebebasan dari rasa terputus dari kehidupan abadi bersama Tuhan. Tuhan menawarkan kita harapan untuk berbagi dalam kebangkitannya, kebangkitan bersamanya untuk hidup berkelimpahan yang tak pernah berakhir. Saudara dan saudariku, apakah kita masing-masing mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Dan apakah kita rindu untuk melihat Dia muka dengan muka? Saudara dan saudariku seiman, apakah sumber iman dan bagaimana kita dapat bertumbuh di dalamnya? Satu pertanyaan yang saya kira harus kita renungkan, terutama ketika kita mengenangkan semua arwah orang beriman. Iman adalah karunia yang sepenuhnya cuma-cuma ditawarkan Allah kepada kita melalui putranya Yesus. Kita tidak dapat mendekati Tuhan jika Tuhan tidak terlebih dahulu mendekati kita dan menarik kita kepadanya. Tuhan Yesus beri kita Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita agar kita bisa membuka diri untuk menanggapi firman-Nya. Roh Kudus adalah kunci pertumbuhan dari iman kita. Roh Kudus adalah guru dan pembimbing kita yang membuat iman kita menjadi hidup saat kita bekerja sama, berpartisipasi dalam rencana dan kehendak Tuhan. Saudara dan saudariku, Santo Agustinus pernah berkata, saya percaya untuk memahami dan saya memahami atau mengerti untuk lebih baik lagi percaya. Yesus berjanji mereka yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan tunduk pada firman-Nya. Mereka ini akan dibangkitkan pada kehidupan kekal, hidup bersama Dia selama-lamanya. Apakah kita percaya pada janji Kristus ini? Mari kita serahkan seluruh keluarga sanak saudara kita yang sudah meninggal.
agar mereka boleh berbahagia bersama Tuhan dalam surga, dan kita yang masih hidup agar kita terus setia hidup sebagai murid-murid Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan-Mu membawa kehidupan dan harapan, bukan keputusasaan dan kekalahan. Beri kami iman yang tak tergoyahkan, harapan yang tak tergoyahkan, dan api cinta-Mu yang tak terpadamkan, agar kami dapat mengenal-Mu sepenuhnya dan melayani-Mu dengan sukacita, sekarang dan selama-lamanya, di kerajaan yang abadi. Tolonglah, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.